Pernyataan Nafa Urbah sontak menyulut kemarahan masyarakat Indonesia. Efeknya membuat shock. Selain rumah yang dikira massa adalah rumah milik Nafa Urbah di kawasan Bintaro di Jara, namun ternyata adalah rumah milik mantan suaminya Sekli. Nafa juga dinonaktifkan keanggotaannya dari DPR RI oleh DPP Partai Nasional Demokrat Nasdem, termasuk Ahmad Sahroni. Detik-detik penjarahan pada Sabtu subuh itu pun sempat terekam kamera netizen. Lantas, seperti apa permintaan maaf Nafa Urbah sebelum aksi penjarahan dilakukan? Seperti apa pula pernyataan Sekjen DPP Partai Nasdem yang menonaktifkan Nafa Urbah dari DPR RI? Apa perintah Presiden RI Prabowo Subianto kepada aparat menghadapi situasi keos yang kini terjadi? Lalu, bagaimana pula sambutan pendemo terhadap kehadiran Denny Sumargo di depan halaman gedung DPR RI? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Respon Nafa Urbah atas protes masyarakat terkait kenaikan tunjangan dan gaji anggota DPR RI sempat membuat geram masyarakat. Nafa seakan memaklumi kenaikan tersebut karena banyaknya anggota DPR RI dari luar Jakarta, sehingga mereka memilih kontrak di dekat Senayan agar memudahkan mereka ke gedung Wakil Rakyat. Nafa membandingkan dengan dirinya yang tinggal di kawasan Bintaro, di mana ia selalu terjebak macet yang luar biasa setiap hari saat hendak ke gedung DPR RI. Tidak dapat rumah jabatan, dikarenakan banyak sekali anggota dewan yang dari luar kota. Maka dari itu, banyak sekali anggota dewan yang kontrak di dekat Senayan, supaya memudahkan mereka ke DPR. Saya aja yang tinggal di Bintaro itu, macetnya luar biasa. Ini sudah setengah jam perjalanan macetnya. Udah diliatin tadi ya, gitu. Ucap Nafa Urbah melalui akun sosial media pribadinya. Tidak dapat rumah jabatan dikarenakan banyak sekali anggota dewan yang dari luar kota. Maka dari itu banyak sekali anggota dewan yang kontrak di dekat Senayan supaya memudahkan mereka untuk ke DPR. Saya aja yang tinggalnya di Bintaro itu macetnya tuh luar biasa. Ini udah setengah jam di perjalanan masih macet. Tadi kan udah dilihatinnya. Respon masyarakat atas pernyataan Nafa Urbah tersebut pun di luar dugaannya. Masyarakat tersulut emosi karena menilai Nafa meresponnya tanpa ada rasa empati terhadap kondisi ekonomi masyarakat saat ini yang kiat terhimpit. Menyadari kemarahan masyarakat, Nafa Urbah pun memposting video permintaan maaf di akun sosial media pribadinya. Nafa meminta maaf atas perkataan yang telah dilontarkannya dan telah menyakiti hati masyarakat Indonesia. Nafa berharap agar masyarakat Indonesia membuka pintu maaf yang besar untuk dirinya. Dengan segala kerendahan hati dan hormat yang begitu besar untuk masyarakat Indonesia, saya Nafa Indria Urbah meminta maaf yang sebesar-besarnya atas setiap perkataan yang keluar dari mulut saya yang menyakiti hati masyarakat Indonesia. Kiranya ada pintu maaf yang besar untuk saya dimaafkan. Sekali lagi, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia. Sayangnya, usai membuat permintaan maaf, para penjara sempat melakukan penjarahan di rumah
yang dikira masa merupakan rumah milik Nafa Urbah. Namun belakangan diketahui ternyata rumah yang dijarah tersebut merupakan rumah mantan suaminya, Sekli. Rumah Sekli yang terlihat besar berdiri 2 lantai, turut dijarah warga. Dan inilah detik-detik para penjarah menjarah isi rumah yang dikira masa adalah rumah milik Nafa Urbah. Lantas, seperti ini pula penjelasan Abdul, salah satu warga sekitar di dekat rumah yang nyatanya adalah rumah milik Sekli tersebut. Rumah Nafa Urbah saat ini sudah habis, rumah Nafa Urbah habis. Kosong dan telat udah dari tadi malam. Ini rumahnya nih tuh. Tadi malam kejadiannya jam berapa sih kejadian? Subuh. Oh, habis subuh. Kejadiannya itu saya habis sholat, habis pengamanan malam, terus subuh saya ke masjid. Pas saya balik dari masjid itu udah rame, udah ada penjarahan apa di dalam. Itu gelombang pertama sekitar jam 4.50 lah. Terus selesai itu pergerakan cepat sekali, ambil barang keluar. Terus datang lagi gelombang kedua, masuk lagi, masih ada barang ngambil lagi. Sekitar jam 5:30 selesai udah keluar semua. Dari rumah sih kan penjarahan ya, kerusakan rumah sih nggak ada, cuman kan barang-barang pada habis. AC pada rusak, tidak ada duduk. Sempat adanya Posisinya saya nggak tahu di mana. Ya shock juga sih, karena kan ini Mbak, dia pada bawa alat juga. Dari kepolisian saya tadi malam nggak ada, cuman yang ada dari Koramil ada. Oh, dari Koramil. Berapa personil Pak yang turut ikut mengamankan sini Pak? 8 sampai 7. Sampai saat ini kondusif, makanya kami personil pengamanan di sini juga diperketat lagi untuk masuknya. Imbas huru-hara politik yang berujung pada kisruhnya demonstrasi hingga beralih kepada aksi penjarahan rumah, beberapa anggota DPR RI, termasuk rumah yang dikira massa, adalah milik Nafa Urbah di kawasan Bintaro. Pihak Dewan Pimpinan Pusat Partai yang menaungi Nafa Urbah, yaitu Partai Nasional Demokrat alias Partai Nasdem, meluncurkan siaran persnya. Dalam siaran pers yang disampaikan Sekjen DPP, Partai Nasdem Hermawi Taslim tersebut disebutkan menonaktifkan Nafa Urbah dan Ahmad Sahroni sebagai anggota DPR per hari Senin tanggal 1 September 2025 hari ini. Salah satu alasan penonaktifan keduanya Nafa dan Sahroni adalah karena pernyataan keduanya dinilai DPP partai telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat, di mana hal tersebut dinilai sebagai penyimpangan dari aturan di Partai Nasdem. Mencermati dinamika masyarakat yang sedang berkembang saat ini, Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Haji Surya Paloh, dengan ini menegaskan beberapa hal sebagai berikut. 1. Bahwa sesungguhnya aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai Nasdem. 2. Bahwa perjuangan Partai Nasdem sesungguhnya merupakan kristalisasi dan semangat kerakyatan yang senantiasa bertumpu pada tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Bahwa atas berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, Partai Nasdem menyatakan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya. 4. Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan dari para wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem. 5. Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Mengejutkan. Permintaan maaf Nafa Urbah usai pernyataannya yang kontroversial dan menyakiti hati rakyat
Lantas, seperti apa pula perintah Presiden Prabowo Subianto kepada aparat agar bergerak cepat dan tegas dalam mengamankan situasi dan kondisi yang masih kisruh? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best! Menanggapi kisruh demonstrasi protes kenaikan tunjangan dan gaji DPR RI, Presiden Prabowo Subianto memberikan keterangan pers. Ia meminta agar para aparat untuk segera mengambil langkah tegas dan taktis untuk mengamankan situasi Indonesia yang masih memanas. Atas jatuhnya korban jiwa pengemudi ojol Afan Kurniawan akibat ditabrak kendaraan taktis Brimob, Presiden Prabowo atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia menyampaikan rasa turut berduka cita dan menyampaikan rasa belasungkawa sedalam-dalamnya. Ia mengaku merasa sangat prihatin dan sangat sedih dan kecewa dengan terjadinya tragedi tersebut. Pemerintah berjanji akan menjamin kehidupan keluarga almarhum. Presiden Prabowo mengaku sudah memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas insiden tersebut dan berharap dilakukan secara transparan. Ia tegaskan bahwa para petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Dan bila ada yang bertindak di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan diambil tindakan yang sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku. Saudara-saudara sekalian, saya telah mengikuti perkembangan beberapa hari ini, terutama peristiwa tadi malam, di mana ada demonstrasi yang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis. Juga ada peristiwa di mana petugas telah menabrak satu orang pengemudi ojol yang mengakibatkan pengemudi ojol tersebut, almarhum Afan Kurniawan, tadi malam meninggal dunia. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku. Akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku. Presiden Prabowo juga meminta masyarakat agar tetap tenang dan tetap percaya kepada pemerintah yang dipimpinnya, di mana pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto akan berbuat yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Presiden Prabowo berjanji bahwa pemerintahnya akan mencatat semua keluhan masyarakat. Presiden juga menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia agar selalu waspada terhadap unsur-unsur yang ingin terjadinya huru-hara. Hal tersebut, menurut Prabowo, tidak akan menguntungkan rakyat dan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia, menurut Prabowo, kini sedang berbenah dan bangkit menjadi bangsa yang sejahtera, kuat, yang berdaulat, menjadi negara industri yang tidak kalah dengan bangsa lain. Dalam situasi seperti ini, saya menghimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindak lanjuti. Saya juga menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada agar unsur-unsur yang selalu ingin huru-hara, yang ingin kaos, saya
sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan bangsa kita. Bangsa kita sedang berbenah diri, bangsa kita sedang mengumpulkan semua tenaga, semua kekuatan, semua kekayaan untuk kita bangkit, membangun negara yang kuat, negara yang sejahtera, negara yang berhasil mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Kita akan menjadi bangsa yang maju. Kita akan jadi bangsa yang mandiri, yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita akan menjadi negara industri yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Untuk itu, kita harus waspada, kita harus tenang, dan kita tidak boleh mengizinkan kelompok-kelompok yang ingin membuat huru-hara dan kerusuhan. Aspirasi yang sah silahkan untuk disampaikan. Kita akan perbaiki semua yang perlu diperbaiki. Mengejutkan, Presiden Prabowo Subianto meminta aparat untuk bergerak cepat dan tegas untuk mengamankan situasi dan kondisi yang masih kisruh. Lantas, seperti apa pula aksi Denny Sumargo yang berbaur dengan para demonstran untuk menyuarakan suara rakyat di depan halaman gedung DPR RI pada hari Jumat pekan kemarin? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Selebriti Denny Sumargo berbaur dengan masyarakat pendemo di depan gedung DPR RI dan MPR RI untuk bersama pendemo menyuarakan aspirasi masyarakat. Denny Sumargo juga membawa air mineral kemasan untuk dibagikan kepada para pendemo. Hal ini dilakukan Denny Sumargo sebagai bentuk dukungannya kepada para pendemo yang memprotes kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI. Kepada pendemo, Denny Sumargo berpesan agar tidak melakukan anarkis seperti menjarah, merusak fasilitas umum, melukai orang lain, karena itu bukan tujuan berdemonstrasi. Di sisi lain, ia meminta kepada anggota DPR RI untuk menemui pendemo atau memanggil perwakilan pendemo guna mendengar aspirasi mereka. Langkah demikian, menurut Denny Sumargo, lebih kesatria ketimbang membiarkan pendemo berorasi. Tapi tidak ada anggota DPR RI yang notabene adalah wakil rakyat mendengarkan aspirasi mereka. Siap, semangat! Semangat! Sebagai bentuk sportif, tapi saya ingin menyampaikan pesan, aspirasi apapun yang kita lakukan sekarang, ingat kita lakukan dengan beradab, jangan anarkis, jangan merusak fasilitas umum, jangan merugikan orang lain, jangan mengambil barang orang, karena akhirnya nanti kita dipecah belah. Jadi aspirasinya nggak nyampe, karena akhirnya masyarakat akan disalahkan. Podcast Pak Sahroni, Bang. Intinya adalah suasana sudah tidak kondusif, masyarakat marah, dan sebagai negara dan orang tua harusnya dia mendengarkan. Tinggal ambil beberapa pihak untuk ketemu, jangan sampai keadaan lebih buruk. Ngapain kita harus tunggu ketika semua orang harus dirugikan? Sedangkan kita punya jalan yang lebih dewasa sesuai dengan adab kita dan tradisi kita. Kita bisa tabayun untuk menyelesaikan ini semua. Karena kalau sampai pecah, sampai ada militer turun, keadaan Jakarta, Indonesia akan buruk dan kita semua akan rugi. Betul. Dan yang paling dirugikan itu masyarakat yang ada di bawah. Betul. Jadi minimal punya hati dan punya empati. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi.
Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.